Battle of Comic kali ini mempertemukan Pepe dan McDenny melawan Digun dan Mongo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuy, jawab dulu baru ketawa. Ngomong apaan ya? Baik, kalau gitu semuanya, selamat datang di Stand Up Comedy Battle of Comic. Ih, mantap, tepuk tangan dong cinta. Aku suka dengan sekali buat penonton semuanya di sini. Hey, ketemu lagi dengan MC yang paling ngangenin dan paling ngegemasin saja buat Tabik. Nama saya Mahfud. Dan untuk episode yang entah ditayangkan atau tidak, kita akan membattle. Aduh, ya udah langsung aja lah. Sebelum kita memulai acara dan mengakhiri juga, kita lihat dulu yuk apa sih tema kali ini ya. Cin, mantap. Tema kali ini adalah penari latar. Langsung saja, karena disuruh langsung sama panitia, kita akan segera memperkenalkan siapa sih komik kita kali ini. Nah, saya perkenalkan satu persatu Bapak Ibu semuanya. Kita mulai. Yang pertama, komik kita yang pura-pura waras kali ini di sebelah kanan panggung kita yang bernama berkacamata berbaju kotak-kotak bernama Pepe. Pepe, boleh tepuk tangan buat Pepe. Pepe, kasih dance satu, dance andalan kamu satu Pepe. 1, 2, 3. Oke. Baik. Oke, tolong diedit. Selanjutnya, komik kita yang berikutnya. McDenny, boleh tepuk tangan. Aduh. Dance. Cah. Asik. Mantap. Aduh. Berikutnya. Dah. Nah, kita perkenalkan untuk komik ketiga kita. Komik ketiga kita bernama Digun. Hey. Ya Digun, Dan, cepetan Digun. Yeah. Untuk terakhir, Mongol. Hati-hati Bu, hati-hati ntar lagi. Gak bisa joget lagi dapet. Gua jelo. Oh iya. Aduh, enak banget diketok dari belakang. Kalau gitu kita namakan yang di sini karena jantan-jantan gemah ripah rojenawi kita sebut dengan panggilan Gayboy, boleh? Boleh, tepuk tangan buat tim Gayboy. Yeay. Selanjutnya, untuk grup yang kayaknya dibenci malaikat, kita akan beri nama Bahenol. Untuk pertama, komik siapakah yang akan maju di depan dan menceritakan banyak hal tentang penari latar? Ya, kita sambut dengan tepuk tangan semuanya. Panggil dia Tuhan. Sambut, boleh tepuk tangan untuk Mas Pepe. Boleh tepuk tangan untuk Mas Pepe. Hey. Panggilan kepada security tolong jangan. Ini acara apa ini? Assalamualaikum. Ya, ngomongin soal penari latar ya. Karena gue mahasiswa, gue akan membahas secara intelek. Ya kan? Namanya penari latar, menari sesuai latar. Kalau latarnya ceria, dia akan masuk dengan ceria. Kalau latarnya elegan, dia akan masuk dengan elegan. Yang gue bingung, kalau latarnya hitam. Berarti udah habis acaranya. Telat datangnya. Dan penari latar itu ya sebenarnya, gue masih agak-agak suka bingung ya. Kenapa dia? Gerakannya harus sama.
bajunya harus sama. Mungkin suka sesama ya. Makanya jangan sampai heran ya kalau misalkan penari latar itu suka gonta-ganti personel. Loh kita keluarin. Aduh salah gue apa? Baju udah sama, bahkan bra kita juga sama gitu kan. Brewok lo belum dicukur gitu kan. Percuma gitu ya. Dan paling heran ya sebenarnya kalau penari latar itu adalah gue masih bingung sebenarnya gunanya dia tuh apa. Ya. Mungkin ya analisis gue adalah pertama penari latar itu gunanya buat untuk ngingetin lirik, ya kan? Kalau misalnya kalau kita nyanyi kan, halo, halo Bandung, sampai ada penonton terus kayak gini. Ya kan? Itu lirik sebenarnya ya. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo. Itu tipuan ya sebenarnya itu lirik ya. Dan yang paling aneh lagi sebenarnya kenapa penari latar itu kadang suka dipilih yang jelek-jelek. Sengaja sebenarnya biar supaya terlihat yang nyanyi itu tambah cantik gitu ya. Padahal dia cowok ya. Itu kan percuma banget ya. Dan yang paling absurd adalah penari latar itu digunakan untuk representasi dari lirik. Itu gue yakin ya. Kayaknya nggak akan ada yang menjadi penari latarnya naif. Yang lagunya, bila ku mati, hening itu kan semua, dia diam. Innalillahi. Kok jadi gini? Ngeri. Saya permisi. Tapi di sini. Selamat malam saya Pepe. Aduh. Pepe, lu jangan sembarangan bilang dia banci. Lihat. Lihat, Mongol itu bukannya six pack. Sudah. Kita ada komik kedua. Boleh semuanya tepuk tangan untuk Digun. Halo semuanya, selamat malam. Sandigun bukan penari latar, tapi saya model. Sebelum cerita soal penari latar, gue cuma mau kasih tahu kalau ternyata dari rumah gue ke Metro TV itu jauh banget. Rumah gue di Depok, dari rumah gue berangkat laki nyampe sini begini. Gue gak tahu ini yang salah siapa. Kalau misalnya ngomongin soal penari latar, soal tari-tarian, gue jadi kesal sendiri. Karena kemarin sempat orang-orang bilang gue mirip Norman Kamaru. Gue pernah di jalan ketemu ibu-ibu diteriakin terus dia request minta gue joget caya-caya. Gue kan gak bisa caya-caya, gue bisa jepongan. Ya kan? Dan tadi kalau misalnya Pepe bingung itu sebenarnya penari latar itu gunanya buat apa? Kalau menurut gue justru penyanyi atau superstar harus berterima kasih sama penari latar. Karena nggak lengkap kalau nggak ada penari latar. Kayak sayur tanpa garam, kayak mimih tanpa pipih, kayak Mongol tanpa ngondek. Nggak lengkap. Tapi agak kasihan juga sebenarnya kalau misalnya ngeliat penari latar gitu kan. Mereka di belakang rame-rame. Tapi paling kasihan lagi itu kalau misalnya ada penyanyi yang mau dipaketin sama penari latar cuma 2 orang. Gue rasa itu penyanyi lupa, Cong. Kalau ada orang berduaan, orang ketiga itu setan. Ya kan berarti itu penyanyi setan dong. Kan kasihan yang nari lagi heboh-heboh. Penyanyinya balik badan. Setan. Itu penari. Terus ada lagi kalau misalnya kalau diperhatikan itu penari dari zaman dulu sampai sekarang menurut gue gerakan kakinya itu yang paling absurd. Makin kesini makin absurd. Kalau dulu zaman 90-an itu masih kalem. Inikah namanya cinta Azek. Kalem. Tahun 2000-an mulai dirusak sama Agnes Monica. Jadi absurd. Cinta ini. Itu nyanyi apa bajak sawah. Tapi yang paling absurd adalah yang sekarang. Ya, tahu dong, shuffle semuanya, yang begitu-gitu. Gue nggak bisa, tapi kalau kalian semua perhatiin, itu dia mau gerakan seheboh apa, tetap
berdiri di tempat. Itu kan ciri-ciri orang gagal move on. Itu penari latar. Terus menurut gue, kalau misalnya ngomongin penari itu gue jadi ingat satu istilah yang menurut gue absurd. Menari-nari di atas perintah orang lain. Ini gimana bentuknya? Fiktif gue rasa. Karena gue gak pernah ngeliat ada orang naik motor jatuh, orang sekampung datang joget-joget di atasnya. Jatuh, 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 syukur, syukur, syukur. Terima kasih saya Andi Gunawan. Weh, Andi Gunawan yang sampai sekarang nggak pernah mengisi jenis kelamin di KTP-nya. Baik. Dan kembali lagi di Stand Up Comedy Battle of Comic.